sekarang kita akan mulai dari project based learning terlebih dahulu gitu ya. Nah, dari namanya saja gitu ya, project atau proyek ya dalam bahasa Indonesia. Berarti yang kita ketahui adalah PJBL itu sendiri itu adalah pembelajaran berbasis proyek, sudah pasti. Ya, di mana metode pembelajaran ini menggunakan apa? Dia di sini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran itu sendiri gitu. Nah, bagaimana peran peserta didik tersebut di dalam kelas atau di dalam pembelajaran PJBL itu? Jadi, anak-anak itu Bapak Ibu di dalam kegiatan ini itu diberikan kesempatan untuk bisa bereksplorasi, kemudian melakukan investigasi gitu ya, yang tidak hanya sekedar kalau misal apa ya, bertanya sekedar ala kadarnya tidak, tapi dia akan melakukan investasi mendalam sehingga dia bisa memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan suatu proyek tertentu atau membuat produk tertentu gitu ya. Dan itu bisa dilakukan secara bermakna gitu. Karena dia siswa itu tadi mengalami sendiri, eksplorasi sendiri, investigasi sendiri, sehingga apa yang dia dapatkan itu benar-benar bermakna gitu untuk dia. Dan biasanya proyek ini dilakukan secara kolaboratif, seperti itu. Nah, selanjutnya, karakteristik utama dari PJBL itu apa sih, Bu? Gitu. Yang saya tulis ini ada 5. Yang pertama itu adalah di mana topik proyek itu menjadi pusat pembelajaran itu sendiri. Jadi bagaimana, apakah di dalam pembelajaran itu tadi, topiknya itu tadi, itu kalau misal kita itu dalam pembelajaran biasa gitu kan ada materi nih ya. Nah, kalau di dalam PJBL itu berarti ada proyek itu sendiri. Jadi proyeknya itulah yang kemudian harus diangkat untuk bisa menjadi topik utama dari pembelajaran. Kemudian yang kedua, fokusnya pada masalah. Jadi ada masalah, kemudian yang masalah tadi itu akan diselesaikan gitu oleh siswa melalui proyek seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa itu bisa membangun pengetahuannya secara mandiri melalui kegiatan investigasi tadi. Jadi dia melakukan suatu investigasi yang secara mendalam untuk bisa mendapatkan informasi-informasi, mengumpulkan informasi, kemudian mensintesa gitu ya, dan kemudian bisa memecahkan permasalahan itu. Kemudian berpusat pada siswa karena memang pada karakteristik utamanya itu si PBL ini tuh termasuk dalam konstruktivisme gitu ya. Jadi berpusat kepada siswa dan siswa di sini sebagai problem solver. Di mana PJBL itu lebih mengutamakan ini, ada beberapa hal. Kemandiriannya anak, pilihan si anak, kemudian waktu kerja atau waktu yang dibutuhkan gitu ya. Itu enggak, istilahnya gini, kalau misal kita ngasih tugas ke anak-anak, tugas biasa secara tradisional gitu ya. Dikasih tugas hari ini, hari Jumat katakan. Hari Senin dikumpulkan. Nah, dalam waktu yang singkat dan kemudian istilahnya nggak fleksibel gitu ya. Nah, kalau proyek itu bisa jadi, walaupun tetap mungkin ada deadline gitu ya, tapi tetap siswa bisa jadi nanti akan spending much time gitu. Jadi kayak dia bakalan minta spare time juga mungkin ke gurunya karena ini belum selesai nih Bu, investigasiku seperti itu. Kemudian tanggung jawab juga. Karena apa? Karena siswa itu sudah memulai sesuatu, membuat proyek, kalau nggak diselesaikan ya sudah selesai gitu. Maksudnya istilahnya dia nggak akan mendapatkan apa-apa gitu karena memang belum selesai. Sehingga siswa dari PJBL itu dia akan berusaha dan belajar bagaimana caranya bertanggung jawab atas apa yang sudah dia mulai. Kemudian yang terakhir itu adalah fokus pada pekerjaan yang sesuai dengan situasi sebenarnya. Jadi benar-benar kontekstual learning. Beda. Jadi ada 4 Bapak Ibu sekalian yang mirip-mirip sebenarnya. Yang pertama itu ada discovery learning, ada inquiry learning, kemudian project based learning, sama problem based learning tadi yang kita akan bahas ya. Jadi empat model pembelajaran itu mirip ya, cuman bedanya itu ada di beberapa titik. Salah satunya itu adalah apakah si pembelajaran itu menyajikan pembelajaran atau konteks sesungguhnya
atau yang dibuat-buat gitu. Kayak misal discovery learning, itu kan kita sebagai seorang guru merancang pembelajaran itu bukan pada karena istilahnya gini, karena kita belum tahu juga gitu ya. Terus kita bikin pembelajaran enggak, tapi di discovery learning itu si guru itu merekayasa. Jadi merekayasa masalah yang kemudian sebenarnya guru udah tahu nih gitu. Cuman karena pengen anak-anak discover gitu ya, menemukan kembali gitu, maka guru itu membuat sebuah pembelajaran itu begitu. Sehingga bedanya ada di situ. Selanjutnya, PJBL itu melibatkan tentang kehidupan nyata. Jadi sorry maaf itu salah ketik. Tentang kehidupan nyata berfokus pada pertanyaan atau masalah autentik tadi yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, bukan simulasi, artinya memang benar-benar ada gitu, real, bukan sesuatu yang direkayasa tadi ya, dan pemecahannya itu berpotensi untuk diterapkan di lapangan yang sesungguhnya. Misal begini, pernah nggak sih gitu, sempat waktu itu di sekolah saya, karena saya pegang sains waktu itu, saya tuh ada masalah di mana penjemputan siswa itu pakai mikrofon. Sedangkan di sekolah saya itu antara SD, SMP, sama TK itu satu atap. Nah, kalau TK mungkin masih agak aman karena memang lingkungannya agak jauh gitu ya. Nah, sedangkan SD dengan SMP itu benar-benar satu atap. Yang SD itu ada di lantai pertama, lantai 1, yang SMP itu ada di lantai 2. Sehingga ketika si SD pulang ya, anak-anak SD pulang, kami itu harus memanggilin siswa satu persatu. Karena waktu itu masih COVID juga, jadi awal-awal diperbolehin buat PTM, akhirnya kita membuat simulasi bagaimana caranya agar anak-anak bisa dijemput dengan aman, kemudian siapa yang menjemput agar agar terhindar dari penculikan dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya dipanggilin satu-satu. Ternyata timbul sebuah masalah, di mana masalah itu SMP merasa terganggu dengan pemanggilan menggunakan mikrofon gitu ya, karena mereka masih pembelajaran sedangkan kita yang SD sudah pulang. Akhirnya itu saya lontarkanlah kepada anak-anak, saya buat sebuah proyek. Jadi saya bikin anak-anak, saya berikan spare waktu itu 1 bulan atau 2 bulan waktu itu. Tapi mereka bisa nge-cover semua hal, banyak materi di situ, banyak materi di dalam pembelajaran yang dijadikan dalam satu topik gitu ya, yaitu bagaimana memecahkan masalah yang terjadi di sekolah sehingga mereka bisa mungkin membuat alat ataupun sesuatu gitu ya yang bisa membantu Bapak Ibu guru untuk tetap menjalankan tugasnya agar anak-anak bisa dijemput dengan orang yang benar, kemudian tanpa mengganggu sekolah yang lain. Nah, akhirnya apa? Di situ minggu pertama mereka belum menemukan apa-apa, minggu kedua mereka harus tanya ke sana kemari gitu ya, termasuk mereka harus tanya ke tukang-tukang elektronik, karena pasti hubungannya itu nanti ada elektroniknya. Terus kemudian mereka tanya ke penjual mobil remote gitu, karena mereka mikirnya nanti kayaknya saya mau bikin ini deh Bu, mau bikin mobil di mana mobil itu tuh nanti bisa jalan sendiri, kemudian bisa manggilin tuh anak gitu. Kemudian kalau orang tuanya udah dateng ya, memang agak sedikit hayal ya. Cuman dari hayalannya anak-anak itu ternyata bisa menelurkan sebuah ide, bisa memecahkan masalah gitu. Terus kemudian ada juga yang pakai gelang gitu. Jadi semua siswa nanti dikasih gelang, Bu. Jadi gelangnya seperti ini. Terus nanti gelangnya itu ketika dipencet sama orang tuanya, jadi ada kayak gelang gitu sama kayak remote. Jadi mereka ngambil sistem kerjanya itu loh, pencetan rumah ya, bel rumah ya kan. Ketika dipencet maka yang di dalam rumah bunyi assalamualaikum gitu ya, atau mungkin permisi dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kemudian mereka meramu dan sebagainya gitu ya. Meskipun karena masih SD, di bulan kedua, pokoknya di akhir ketika saya memberikan tugas itu, mereka belum benar-benar kelar. Jadi memang belum benar kelar, tapi memang
saya sudah maklumi dari awal, saya sudah bilang, kalaupun misal nggak jadi sepenuhnya nggak apa-apa, setidaknya saya tahu prosesnya itu gitu. Dan benar gitu, mereka sudah bikin kayak misal yang gelang tadi itu ya, itu mereka sudah nyopotin semua benda-benda apa itu namanya yang bel-bel tadi, mereka beli keloak gitu ya, mereka beli barang bekas terus mereka lihat itu sistem kerjanya seperti apa gitu. Jadi itu mereka ngulik gitu, investigasi. Dan itu tuh kayak senengnya di situ gitu, karena anak-anak jadi berpikir gitu. Akhirnya apa? Berpikir kritisnya terbangun, komunikasi dengan temannya terbangun, bagaimana dia negosiasi dengan orang lain terbangun juga. Jadi kompleks sekali gitu. Nah, PJBL menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengalaman tadi saya sebutkan. Jadi ada masalah apa, kemudian siswa itu akan mengumpulkan informasi, mensintesa, kemudian mereka akan merancang gitu, apa yang harus aku lakukan. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru gitu ya, sering kalau misal eh, di jalan ataupun mungkin saya tuh sering banget soalnya kalau di jalan ketemu apa gitu terus mikir kayaknya ini kalau dibuat ini enak deh gitu ya, kayak mikir gini, ketika ada di lampu merah agak di sisi mana gitu lama sekali, sedangkan di sisi lainnya cepat gitu ya, apa nggak ada ya alat yang bisa mendeteksi kalau misal apa kita yang di sini sudah penuh, kemudian tiba-tiba lampu merahnya kalau misalnya yang di sana sudah cukup tidak banyak orang, itu bisa otomatis gitu ya. Mungkin bisa pakai AI ya sekarang ya, cuman saya hanya berangan-angan belum bisa menyelesaikan. Bisa jadi nanti anak didik kita, sehingga kita perlu memberikan stimulasi gitu ya kepada anak-anak biar nantinya mereka terbiasa nih gitu untuk bisa memecahkan masalah yang sedemikian.